Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan memasuki ruang VIP di perlelangan. Di sana, dia bertemu dengan Yonghe. Akan tetapi, Xiaoyan tidak memperdulikannya. Tak lama kemudian, muncul sosok sang ratu. Lalu, Xiaoyan membeli sebuah pedang dari juru lelang sang ratu. Dan scene pun berganti. Kemudian terlihat bahwa sosok sang ratu perlahan-lahan mundur dan seluruh lelang mulai berputar. Lalu sebuah benda besar terus naik ke atas dan semburan raungan bernada rendah akhirnya terdengar. Xiaoyan dibuat terkejut ketika dia merasakan aura yang kuat meletus, dan hal itu juga langsung mengguncangkan para penjaga yang mengelilinginya. Di tengah aula lelang ini, apa yang muncul di depan semua orang bukanlah harta biasa, tetapi itu adalah binatang buas dengan kepala harimau bersayap dua. Kalian mungkin belum pernah melihat binatang buas ini. Binatang ini disebut dengan dewa palsu harimau ekstrim, dan binatang ini berasal dari dunia Taisu yang lebih kuat. Jika digunakan sebagai tunggangan, ini binatang tercepat kelas atas di dunia Taisu. Jika itu digunakan sebagai bantuan tempur, binatang ini juga sangat mengerikan dan tidak biasa, ucap sang ratu. Selama kalian menggunakan tanda segel darah, binatang ini tidak akan mengkhianati kalian seumur hidup, dan bahkan akan benar-benar setia, ucap sang ratu kembali. Segera, ketika mereka mendengar kata-kata tentang dunia Taisu, pupil mata semua orang pun langsung menyusut. Sementara itu, ketika Xiaoyan melihat binatang ini, pandangannya memang tidak salah bahwa setengah dari tubuh harimau ekstrim dewa palsu ini benar-benar berubah menjadi logam. Teknik dunia Taisu ternyata mampu mengubah daging dan menggabungkan dengan logam. Ini luar biasa dan memang jauh di depan dari dunia sensi dalam hal teknologi, gumam Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, di dalam kehampaan yang entah di mana, ada dua sosok yang tengah berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, dua sosok itu terdiam di dalam kehampaan di suatu tempat, dan mata mereka yang dingin serta tegas terus memandang di sekitar. Taisu 893, apakah kamu yakin sudah menerima gelombang energi dari Dewa Taisu nomor 1087? Tanya Taisu 927. Taisu 927, apakah kamu meragukan kemampuanku? Ucap Taisu 893. Itu mungkin saja, memang kesalahan. Dan aku juga tidak merasakan pancaran energi Taisu 1087 ketika aku datang ke sini. Ucap Taisu 927. Aku tidak tahu apa maksud orang ini untuk menyembunyikan armor dewa palsu, ucap Taisu 893, dan matanya memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan gelombang merahnya juga melonjak keluar. Ada 4 bintang di sekitar. Kedua dunia tidak memiliki gejolak energi dari Taisu 1087, tetapi ada 1 bintang dengan gejolak energi memiliki armor dewa palsu dan binatang buas, ucap Taisu 893. Segera, setelah ia berbicara, cahaya merah dari Taisu 893 dengan cepat menyapu kekosongan di sekitarnya, serta menuju bintang-bintang yang dekat dengan mereka dan dibatasi oleh kekuasaan. Hah? Binatang dewa palsu? Bagaimana bisa ada binatang dewa palsu di sini? Ucap Taisu 927 sambil menunjukkan ekspresi bingung. Mungkin setelah dewa palsu lain jatuh, mereka dikendalikan oleh orang-orang dari dunia Suanyin. Dan perhitungan gejolak energinya, levelnya tidak tinggi dan tidak ada arti penyelamatan, ucap Taisu 893 dengan perlahan. Itu memang masuk akal. Mengingat kemampuan teknologi di dunia ini, tidak mungkin untuk menyembunyikan gejolak energi armor dewa palsu sama sekali. Dan bahkan, tidak mungkin untuk menerima cincin secara biasa. Apakah ada kemungkinan bahwa muncul gejolak energi yang salah? Ucap Taisu 927 dengan curiga.
Namun setelah suaranya jatuh, Taisu 893 tiba-tiba berbalik dan menjulurkan telapak tangannya. Lalu sebuah serangan pun langsung mengenai dada Taisu 927. Lalu terdengar suara dentuman keras. Taisu 927 itu langsung diledakkan olehnya. Ekspresinya pun segera berubah, dan setelah menstabilkan tubuhnya, Taisu 927 itu melangkah maju dan sedikit mengepalkan tinjunya, serta menangkupkan tangannya lalu tidak berbicara lagi. "Apakah kamu masih berani meragukan kemampuanku?" ucap Taisu 893 dengan ekspresi dingin. Sepertinya orang yang mengambil Taisu 1087 juga sangat misterius dan memiliki beberapa teknik yang cukup hebat. Dan dia tampaknya memiliki beberapa pengetahuan tentang dunia Taisu. Dia pasti harus benar-benar menyembunyikannya setelah mengetahui bahwa itu sudah terungkap, sehingga kita tidak dapat mendeteksinya, ucap Taisu 893 dengan perlahan. Tapi dengan cara ini kita tidak bisa menemukannya lagi, ucap Taisu 927 dengan suara berbisik. Tapi selama dia masih tinggal di dunia Xuanyin, jika dia berani menggunakan Taisu 1087 untuk mengujinya lagi, jangan khawatir, karena kita tidak dapat menemukan Taisu 1087. Ayo pergi dan lihat siapa yang berani mengendalikan binatang ilusiku, ucap Taisu 893. Lalu mereka berdua pun segera melesat pergi menuju kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sisi lain, lelang sedang berjalan dengan lancar pada saat ini. Jelas, ada banyak bangsawan dan orang kuat yang sedang tertarik dengan binatang buas dari dunia Taisu ini. Pada saat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Meskipun dia sangat tertarik dengan harimau ekstrim dewa palsu ini, tetapi Xiaoyan masih berpikir untuk memilah keadaan ini. Tidak mungkin harimau dewa ilusi ini muncul di dunia Xuanyin tanpa alasan. Pasti ada keberadaan lain dari dunia kekosongan. Selain itu, dibandingkan dengan istana dewa pemburu, mereka yang berasal dari dunia kekosongan akan lebih banyak memberikan ancaman, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini, harimau dewa palsu mengeluarkan raungan, dan itu mengejutkan puluhan ribu orang di rumah lelang, termasuk Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga merasakan fluktuasi energi yang mengesankan dari sosok harimau dewa palsu itu. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit ketika dia menonton harimau dewa palsu. Pada saat ini, kelompok makam pedang gila sudah datang ke ruang kristal tempat Xiaoyan berada. Tepat setelah mereka masuk, ada seseorang pria terkemuka yang menggendong kotak pedang di punggungnya. Dan kemudian, pria itu pun mengepalkan tinjunya, lalu menakupkan tangannya kepada Xiaoyan. Pria itu pun melepaskan kotak pedang di belakangnya. Kemudian, dia berlutut dan membungkuk di depan Xiaoyan sambil menawarkan kotak pedang itu dengan kedua tangannya. Kotak pedang ini memiliki 9 pedang, yang semuanya adalah pedang paling terkenal di makam dewa pedang gila. Meskipun mereka tidak sebagus 7 pedang suci pembunuh dewa, mereka tidak terlalu buruk. Itu karena jika senior bersedia menyerahkan pedang itu, saya Lutong bersedia menjadi benteng dan kuda untuk senior. Saya bersedia memberikan segala termasuk hidupku, ucap pria itu yang bernama Lutong. Semua orang di belakang Lutong pun berlutut dan membungkuk kepada Xiaoyan. Aku tidak menginginkan hidupmu, dan tidak masalah apakah klanmu dihancurkan atau tidak. Jika yang lama sudah usang, maka itu akan digantikan oleh yang baru, dan yang bisa bertahan hidup hanyalah yang terkuat, ucap Xiaoyan sambil menoleh ke belakang. Jika senior tidak mau, mengapa Anda memanggil saya untuk datang ke sini? Apakah Anda hanya ingin mempermainkanku? Ucap Lutong. Lutong mengertakkan giginya dan matanya menunjukkan ketajaman. Sementara itu, Xiaoyan tidak berbicara. Dia menggerakkan pikirannya, dan ketujuh pedang itu pun semuanya mengeluarkan suara pedang. Kemudian, mereka tersapu melayang di depan Xiaoyan. 7 pedang ini memang benar-benar bagus. 9 pedang di kotak pedangmu itu tidak sebanding dengan 7 pedang ini. Kau tahu, aku bukanlah orang baik. 7 pedang ini tidak banyak berpengaruh padaku. Jadi, kamu harus menukarnya dengan harta yang setara, ucap Xiaoyan. Ketika dia melihat Xiaoyan, matanya langsung bergetar. Ketujuh pedang itu pun mengandung roh pedang dari leluhur mereka. Akan tetapi, Xiaoyan bisa mengendalikannya hanya dengan waktu yang singkat. Senior, selain 9 pedang ini, kami juga akan menambahkan peta tersembunyi yang misterius. Untuk senior, aku khawatir sulit bagiku untuk memasuki kebijaksanaanmu.
Aku juga berharap senior bermurah hati dan bersedia memberikan pedang suci itu. Dan aku ada di sini untuk berterima kasih jika Anda melakukannya, ucap Lutong. Kini, Lutong bersujud beberapa kali dan suaranya bergema di ruangan kristal. Kami tidak menyembunyikannya dari senior. Pedang ini bisa membuka tanah yang ditinggalkan oleh para leluhur. Klan kami menghadapi ancaman kepunahan dari beberapa kekuatan. Satu-satunya cara untuk membuka tanah leluhur adalah dengan menggunakan energi pedang dari pedang suci, sehingga kami bisa menghadapi para musuh itu, ucap Lutong sambil memandang Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap Lutong dan mengulurkan telapak tangannya. Kemudian, Lutong segera menyerahkan kotak pedangnya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya melihat kotak pedang itu dan menggelengkan kepalanya. Ketika melihat adegan ini, Lutong pun tertekun sejenak dan tiba-tiba dia mengerti sesuatu. Segera, kilatan cahaya melintas di tangannya, dan gulungan peta rahasia itu pun muncul di telapak tangannya. Lalu, dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xiaoyan. Aku tidak menyembunyikan dari senior. Peta ini tidak lengkap, tetapi jika senior tertarik dengan hal ini, selama senior bersedia menukarkannya, aku memiliki satu hal lagi yang dapat bekerja sama dengan peta ini. Aku juga sadar bahwa dengan kekuatanku ini tidak cukup untuk menggunakannya. Kalau tidak, jika aku bisa memasukinya, aku pasti bisa mendapatkan kekayaan yang besar, ucap Lutong. Baiklah, mari kita dengarkan, ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Senior seharusnya sudah mendengar tentang hutan abadi. Peta ini menandai tempat misterius di hutan abadi itu, di mana orang-orang abadi yang kuat dikuburkan. Jika Anda bisa memasuki istana abadi yang telah jatuh itu, harta mereka pasti akan lebih bernilai daripada ketujuh pedang suci itu, ucap Lutong. Sementara itu, mata Xiaoyan masih memandangnya dengan tatapan yang acuh, namun dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil peta itu. Kemudian, ketika matanya menatap peta itu, Xiaoyan mengerutkan keningnya, dan kekuatan jiwa domainya langsung menyelimuti sosok Lutong. Peta rahasia? Benda ini hanyalah salinan. Aku tidak tahu berapa banyak salinan yang telah kau ciptakan sebelumnya. Berapa banyak orang yang telah kau tipu dengan cara ini, ucap Xiaoyan dengan dingin, dan aura pembunuhnya juga memancar dari matanya. Wajah Lutong pun tiba-tiba berubah ketika mendengar itu. Lalu ia melihat batu giok di tangannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Senior, tahanlah amarahmu. Aku tahu bahwa peta ini seperti salinan. Tetapi, jika menggunakan batu giok ini, Anda akan mengetahui kebenarannya, ucap Lutong. Kini, batu giok di tangan Lutong tergantung di udara, lalu Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menganalisa batu giok itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun menarik kembali kekuatan jiwanya, dan ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Batu giok yang aneh, gumam Xiaoyan. Aku mendengar bahwa batu giok ini dibawa keluar dari hutan abadi. Senior bisa melihatnya lebih dekat. Garis-garis pada batu giok ini sangat mirip dengan yang ada di peta itu. Jadi, aku menyimpulkan bahwa batu giok ini pasti berasal dari kultivator abadi. Aku tidak bisa menganalisa giok ini dengan kekuatanku. Tapi, aku yakin pasti ada informasi yang berguna di dalamnya, ucap Lutong. Jika menggunakan kekuatan senior, senior pasti akan menemukan informasi di dalam batu giok ini, ucap Lutong sambil membungkuk pada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengambil batu giok dan peta itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya, lalu menyerahkan batu hitam dan 7 pedang kepada Lutong. Baiklah, kita sepakat, ucap Xiaoyan. Terima kasih senior, ucap Lutong. Lutong sangat gembira. Ia segera menyimpan 7 pedang pembunuh dewanya dan melipat tinjunya ke arah Xiaoyan. Aku tidak tahu identitas senior. Jika suatu hari nanti, senior bisa datang ke makam Dewa Padang Gila. Jika klanku belum dihancurkan, saat senior membutuhkan bantuan, kami akan melakukan apapun untuk membantu senior, ucap Lutong. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, dan setelah Lutong mengepalkan tinjunya, dia pun buru-buru bersiap untuk pergi. Akan tetapi, saat Lutong hendak pergi, Xiaoyan tiba-tiba kembali berkata, tunggu sebentar, ucap Xiaoyan. Senior, apakah Anda mempunyai saran yang lain? Ucap Lutong. Saat ini, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, dan kotak pedang di depannya terbang ke arah Lutong.
Lutong pun terkejut dan segera memeluk kotak pedang yang berisi 9 pedang itu. Baginya, 9 pedang ini sebenarnya sangatlah penting, dan mereka juga membawa harapan bagi makam Dewa Pedang Gila. Senior, 9 pedang itu adalah harta dari klanku. Setiap pedang mengandung energi pedangnya sendiri, dan itu jelas bukan hal yang biasa. Jika senior tidak menerimanya, aku merasa tidak enak, ucap Lutong. Aku menggunakan pedang besar dan bukan pedang panjang. Jadi, simpanlah pedang itu untuk klanmu. Ingatlah ini, di masa depan, mereka yang mengolah teknik pedang harus lurus seperti pedang dan tidak peduli apa yang terjadi. Jangan berlutut di depan orang lain, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, 2 garis air mata Lutong jatuh di matanya dan dia mengepalkan tinjunya lagi kepada Xiaoyan. Terima kasih atas saranmu, senior. Aku akhirnya mengerti, ucap Lutong sambil mengusap air matanya. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan kembali berkata, "Karena pedang ini telah diberikan kepadamu, kuharap kamu harus menepati janji. Ketika aku datang di masa depan, kamu harus bertahan dan menyiapkan anggur terbaik untukku," ucap Xiaoyan sambil membalikkan badannya. Baiklah senior, ucap Lutong. Kemudian, Lutong menatap punggung Xiaoyan beberapa saat, dan selanjutnya, dia pun membawa orang-orangnya pergi dari ruangan kristal. Lalu, setelah Lutong pergi, kelinci Bingyun pun berubah menjadi sosok kelinci, dan tiba-tiba menyeringai. Dasar munafik, gumam kelinci Bingyun. Detik berikutnya, Xiaoyan menoleh ke belakang dan berkata, "Hah? Dari mana kata munafik itu berasal?" ucap Xiaoyan dengan bingung. Pada saat ini, Xiaoyan sudah siap untuk memulai menghajar kelinci Bingyun. Namun tiba-tiba ada cahaya merah yang membumbung ke langit, dan juga ada suara ledakan yang bisa terdengar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Lubis jalannya mundur. Cerita habis, waktunya tidur.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。